Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Puji kepada Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini, sehingga kita boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun dalam suasana yang berbeda, namun tidak mengurangi iman dan percaya kita bahwa Tuhan sanggup hadir dan sanggup memberkati kita sekalian. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah minggu pagi hari ini. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan, pujian penyembahan kita yang berkata, Engkau tahu di hatiku Tuhan. Tuhan tahu hati kita, bahwa kita rindu untuk menyembah, memuji namanya, dan Tuhan pun rindu untuk bersekutu dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguhan hati kita. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kita akan pujian ini dari awal sekali lagi. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanlah menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang.
walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah-Mu Tuhan, biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi kehidupan kami, baik suka maupun duka, Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Tuhan, bagaimanapun ibadah kami, dimanapun kami berada saat ini, kami rindu Tuhan, Kau hadir, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah memberkati setiap kami. Biarlah ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Setiap kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau mengganggu ibadah kami Tuhan, kami satu hati kami tolak tengking kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Sukacita Tuhan turun atas kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kasih sayang kemurahan Tuhan mengampuni melayakkan kami. Sehingga ibadah dan pelayanan kami di pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami mulai ibadah kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 7, Besarlah Setiamu. Kita naikkan segenap ayat yang ada. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang dengan segenap makhluk saksikan kasih dan
setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku baru Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, tetap sentosa hadiratmu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa. Berkat besar dengan kelimpahan, besar setiamu, besar setiamu, saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur oleh karena kemurahan Tuhanlah, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap melingkupi kami, melepaskan kami dari bahaya maut yang mengancam kami ya Tuhan. Teristimewa dengan kondisi yang kami alami saat ini, di mana kami boleh mengalami suatu hal yang menyebabkan kami tidak bebas melakukan aktivitas terutama dalam peribadatan yang kami laksanakan di gereja. Kami berdoa bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sungguh ada di saat kami membutuhkan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pagi ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang terus menjaga, memelihara pelayan-pelayan Tuhan yang melayani jemaat-Mu yang ada di GKI Ngenyan Asa. Berdoa buat Bapak Gembala sekeluarga, berdoa buat asisten Gembala sekeluarga, seluruh badan pengurus jemaat yang boleh Tuhan percayakan melayani gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, dalam mereka melaksanakan pelayanan ini banyak sekali tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang mereka temukan dalam pelayanan. Itu sebabnya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa dan mendukung mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan pakai mereka dengan heran-Mu ya Bapa, dengan kuat kuasa darah-Mu. Berikanlah roh Tuhan menyertai mereka, jamah lidah mereka, jamah pikiran mereka ya Tuhan. Segala rencana-rencana yang mereka buat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam gereja-Mu yang ada di GKI Ngenyan Asa ini, semuanya dapat terrealisasi oleh karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Demikian juga kami berdoa buat panitia pembangunan yang ada di gereja GKI Ngenyan Asa ini, untuk segala program yang telah mereka rencanakan bersama dengan badan pengurus jemaat. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mengingat program bersama kami, di mana kami merindukan Bapa, lokasi gereja dapat berdiri pagar. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
kiranya rencana pembuatan pagar di sekeliling gereja ini dapat terrealisasi oleh karena berkat daripada Tuhan. Demikian juga program pembangunan menara, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga Bapa melihat situasi dan kondisi bagian pastori di belakang yang tanahnya makin hari makin terturun, kami juga berdoa untuk rencana penurapan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tentunya Bapa program gereja, badan pengurus jemaat bersama dengan panitia membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Engkau memberkati sehingga rencana program ini dapat kami realisasikan dengan Tuhan sendiri yang menjadi sponsornya. Memberkati segala usaha dan pekerjaan jemaat sehingga rencana untuk pembangunan 3 program ini dapat kami realisasikan pada waktu yang mendatang ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Pada kesempatan ini juga Bapa kami berdoa, menyerahkan bagi seluruh anggota jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu, memberkati kaum Bapa, kaum Ibu, orang-orang tua kami Bapa yang sudah lanjut usia, serta anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Memberkati mereka ya Bapa, memberkati kami semua. Biarlah orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia tetap selalu mendapat pengawalan daripada Tuhan, tetap selalu mendapatkan pengharapan yang pas dari Tuhan yang tidak pernah lepas, akan selalu menopang, menjaga dan memelihara mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, akan Tuhan selalu sediakan. Demikian juga Bapak kami berdoa buat seluruh anggota jemaat dengan berbagai pekerjaan, profesi yang mereka jalani hari lepas hari. Kami berdoa buat anggota jemaat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Berdoa buat anggota jemaat yang bekerja sebagai karyawan perusahaan, yang bekerja sebagai petani. Kami berdoa serahkan ke dalam tangan-Mu ibu-ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga mereka, anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan mereka. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Bahkan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa seru mereka Bapa kepadamu. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka setiap saat akan selalu Tuhan sediakan. Itulah janji Tuhan bagi kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini ya Tuhan. Dan dalam beberapa bulan ini kami tidak bebas untuk mengadakan ibadah bersama di gereja. Oleh karena virus COVID-19 yang tentunya membatasi kami untuk bergerak, membatasi kami untuk berkumpul, membatasi kami untuk bisa beribadah bersama-sama. Walaupun demikiannya Tuhan terjadi di antara kami percaya bahwa Tuhan juga akan menopang kami. Kami juga bisa mengadakan ibadah kami di rumah-rumah. Mari Tuhan Yesus tolong, biar kiranya virus COVID-19 yang melanda bukan saja negara kami Republik Indonesia, bahkan negara-negara lain yang ada di seluruh dunia ini, yang terganggu aktivitas perekonomian dan juga aktivitas anak-anak dalam beribadah. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan kami percaya, kalau Tuhan mengizinkan virus ini melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Kalimantan Timur, melanda Kabupaten Kutai Barat, kami percaya bahwa Tuhan jugalah pada saatnya akan mengangkat virus COVID-19 ini dari antara kami. Sehingga kami dengan bebas bisa leluasa beribadah bersama-sama seperti semula yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur dan berdoa bagi pemerintah kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, berdoa buat Menteri Kesehatan, dan juga berdoa buat instansi terkait yang saat ini sedang berusaha menangani COVID-19 ini beredar di seluruh Indonesia. Kami berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terutama kami berdoa buat rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Berdoa buat para dokter, para perawat yang bersama-sama bekerja menangani para pasien COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan tolong mereka. Tuhan kawali mereka Bapa. Jangan sampai para dokter, para perawat, mereka juga tertular dengan COVID-19 ini yang tentunya akan mengurangi tenaga medis menangani pasien-pasien COVID-19 yang ada.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan melingkupi mereka. Tuhan juga akan menyediakan APD mereka Bapak, alat pelindung diri dan kelengkapan-kelengkapan lain yang dapat mereka miliki dalam mereka menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat masyarakat terutama di Kabupaten Kutai Barat ini. Biarlah mereka juga Tuhan semuanya dapat melaksanakan himbauan pemerintah, menjaga jarak, physical distancing antara satu dengan yang lain. Tatkala kami keluar dari rumah kami, melakukan perjalanan di sekitaran, kami harus menggunakan masker dan selalu rajin cuci tangan. Biarlah Engkau Tuhan mampukan masyarakat yang ada dapat melaksanakan himbauan pemerintah ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus pada kesempatan ini buat anak-anak Tuhan yang ada di GKI Nganyan Asa, yang saat ini Bapa berulang tahun di minggu yang ketiga, ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun di bulan Juni ini. Dalam nama Yesus Tuhan, dengan bertambahnya usia mereka, biarlah mereka bertambah setia lagi, bertambah dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan meyakini bahwa jikalau mereka boleh ada sampai saat ini, itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan Yesus sendiri. Kami juga berdoa ya Bapa buat anggota jemaat Tuhan yang kembali memperingati hari ulang tahun pernikahan mereka di bulan Juni ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati usia pernikahan mereka. Biarlah pernikahan mereka makin langgeng, biarlah pernikahan mereka menjadi contoh dan teladan yang baik, tetap bahagia, tetap selalu dijaga, ditopang oleh Tuhan, sampai hanya maut yang memisahkan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, buat ibu-ibu yang saat ini sedang dalam masa kehamilan mereka, bahkan ibu-ibu yang merencanakan, keluarga-keluarga yang merencanakan untuk mendapatkan momongan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu yang terlambat. Oleh karena itu kami serahkan semuanya terjadi hanya dalam penanganan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan hamba-Mu, Ibu Kristi Hindayani, yang beberapa waktu lalu menjalani operasi batu ginjal. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menolong proses pemulihan hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu kembali boleh sembuh, sehat semula dan boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Demikian juga kami berdoa untuk terus pemulihan buat hamba-hamba-Mu, baik Bapak Darius Latif, Ibu Rita, dan juga orang tua kami, Mama Arya, yang juga dalam tahap pemulihan, dan anggota-anggota jemaat Tuhan lain juga yang tidak sempat melaporkan diri bahwa mereka juga dalam kondisi kurang sehat. Mari Tuhan lawati mereka, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Karena kami percaya bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa, segala sakit penyakit kami diangkat oleh Tuhan. Demikianlah harapan dan doa kami bagi anggota jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, menyerahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menolong, memberkati puji-pujian yang kami nyanyikan, persembahan yang kami berikan, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Biarlah semuanya itu sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan syukur yang boleh kami panjatkan kepada Tuhan melalui doa syafaat kami pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami percaya Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Ini doa kami Bapa. Doa ini kami naikkan dengan penuh syukur, mohon berkat pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami kembalikan ke MC. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini
Kita akan memberikan persembahan sambil kantong persembahan dijalankan di antara kita. Kita naikkan kembali pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 116 dari Sumber Kesembuhan. Kita naikkan ayat 1, 2 dan kornya. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 116 dari Sumber Kesembuhan. Sumber kesembuhan, lihatlah darah indah yang ngalir dari Jojuta. Sana Yesus matilah. Ku mau masuk sumber kesembuhan bagi jiwa tubuhku. Terpujilah nama-Mu. Ayat yang kedua. Dari sumber kesembuhan, jiwamu disucikan. Marilah orang berdosa, dosamu dihapuskan. Sumber kesembuhan bagi jiwa tubuhku. Sumber kesembuhan yang terindah. Terpujilah nama-Mu. Ku mau masuk. Ku mau masuk sumber kesembuhan bagi jiwa tubuhku. Terpujilah nama-Mu. Untuk memimpin kita dalam doa persembahan, kami serahkan kepada Saudari Siti Maria Anggreni. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau yang setia menyertai dan memelihara setiap kami. Bahkan lebih lagi kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh memberi apa yang ada pada kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang memberkati persembahan kami, Engkau yang memberkati setiap kami yang telah memberi, bahkan Engkau juga yang memberkati setiap badan pengurus jemaat yang akan mengelolanya. Sehingga biarlah apapun itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan buat nama Tuhan saja. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan mempersiapkan hati, pikiran, serta kehidupan kita untuk diberkati dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Sambil mempersiapkan hati kita menaikkan pujian kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena
Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman Tuhan, sebab saat kau bertindak, kami menjadi menang dalam segala hal Tuhan. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pada Bapak Gembala Sidang kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, kita tiba waktunya untuk kita belajar akan firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu mari sebelum kita membuka Alkitab dan membacakan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita datang dulu kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Bapa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaian Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, kami tahu semuanya bukan karena kuat dan hebat kami. Karena ada Tuhan yang menopang kami, menjalankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan penuh sukacita. Mari Bapa Engkau sertai kami terutama dalam perenungan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah bagian firman-Mu yang kami pelajari sungguh dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Ini doa kami Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan siapkan hati kami untuk dilawat oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan saya kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang keempat. Kitab Mazmur, Mazmur nomor 4 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Saya ulangi, Mazmur nomor 4 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mengiringi pembacaan saya di dalam hati kita masing-masing. Baik, sekali lagi Mazmur nomor 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam nama Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari nas firman Tuhan yang sudah kita baca dengan tema rahasia untuk didengar oleh Tuhan. Saya ulangi, rahasia untuk didengar oleh Tuhan. Apakah rahasianya untuk kita dapat didengar oleh Tuhan? Apakah rahasianya untuk kita dapat didengar oleh Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, melalui pembacaan kita, saya ingin mengajak kita melihat rahasia yang mana kita bisa didengar dan dijawab oleh Tuhan tatkala kita menaikkan seruan kita kepadanya. Di dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa salah satu rahasia bagi kita untuk dapat didengar oleh Tuhan, yang pertama dan utama yaitu kita harus memiliki hubungan secara pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengan kata lain, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa rahasia utama untuk kita mendapatkan jawaban didengar oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan, kita harus memiliki hubungan pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Mengandalkan Tuhan berarti tidak ada lagi yang lain. Hanya Dialah satu-satunya yang kita harapkan. Hanya Dialah satu-satunya yang menjadi fokus kita tatkala kita mengalami pergumulan dalam hidup ini.
Hanya Dialah tempat kita berharap. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, mengapa saya katakan demikian? Alkitab dengan tegas katakan dalam Yeremia tadi, jikalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita, apalagi hati kita menjauh dari Tuhan, Alkitab dengan tegas katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalami kutukan. Jelas Bapak Ibu, oleh karena itu mari sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita percaya kepadanya sungguh-sungguh. Jangan mendua hati, percaya kepada Tuhan, lalu percaya kepada dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Lalu yang kedua, apa rahasianya untuk kita dapat didengar oleh Tuhan? Yang kedua dikatakan, milikilah keinginan yang sungguh-sungguh akan pertolongan Tuhan. Ada keinginan, ada kemauannya untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan tatkala ia berseru kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita masing-masing pribadi menginginkan jawaban yang pasti dari Tuhan. Apalagi pada waktu kita berseru kepadanya melalui doa pergumulan kita. Kita mau supaya Tuhan langsung jawab doa-doa kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya punya pengalaman pribadi tentang jawaban doa ini. Itu sebabnya kalau kita mau supaya didengar oleh Tuhan, kita harus memiliki keinginan yang sungguh-sungguh. Sama seperti Daud di dalam pembacaan kita ayat yang kedua. Dikatakan di sana, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Bapak Ibu, secara khususnya dalam ayat yang kedua ini, ada keinginan yang timbul dari hatinya Raja Daud sendiri Bapak Ibu. Kita menemukan ada 3 hal di dalam pembacaan kita pada ayat yang kedua. Dikatakan jawablah aku. Oke. Lalu yang kedua dikatakan kasihanilah aku. Dan yang ketiga katakan dengarkanlah doaku. Pada pasal yang kelima Bapak Ibu ayat yang kedua, Daud juga berkata demikian. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, jikalau kita mau didengar oleh Tuhan, maka kita harus memiliki keinginan yang sungguh-sungguh akan pertolongan Tuhan saja. Saya masih ingat Bapak Ibu pada waktu saya mulai kuliah, masuk di perguruan tinggi di kampus STT STT Kampus 2 Tenggarong di Krayan waktu itu. Belum digantikan nama dengan Sekolah Tinggi Teologi Wilfinger. Waktu itu masih Kampus 2, cabang dari Tenggarong Bapak Ibu. Waktu saya mulai kuliah, 1993 sampai dengan 1996. Saya bilang dalam hati saya dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jikalau memang ini panggilan Tuhan buat saya, selama saya kuliah 3 tahun di Kampung Baru Krayan, saya percaya dan saya taruhkan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengatur makan minum saya, Tuhanlah yang mengatur biaya hidup saya selama kuliah di sana. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, selama 3 tahun, 6 semester saya kuliah di sana. Saya selalu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ada keinginan yang sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup sesungguhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Karena bagi saya waktu itu Bapak Ibu, saya katakan saya memberi hidup untuk dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani Dia di kemudian hari. Ini yang kedua Bapak Ibu, kita harus memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, rahasia untuk didengar oleh Tuhan yang ketiga. Yang ketiga dikatakan pada ayat yang keempat dan 6. Saya simpulkan yaitu memiliki gaya hidup yang sungguh-sungguh saleh.
memiliki gaya hidup yang sungguh-sungguh saleh. Nah, Bapak Ibu, memiliki hidup yang sungguh-sungguh saleh di hadapan Tuhan merupakan sebuah tuntutan Tuhan bagi kita. Bagaimana Tuhan bisa mendengar dan menjawab kita kalau kita tidak hidup saleh di hadapan Tuhan? Itu sebabnya Bapak Ibu, rahasia untuk didengar oleh Tuhan, kita harus memiliki gaya hidup yang sungguh-sungguh saleh. Yang pertama dikatakan mengalami pembaharuan budi. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, secara khususnya ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah, menjalani kehidupan ini, kita dapat melihat mana yang baik, mana yang enggak baik. Yang baik itu yang kita teruskan, yang enggak baik itu tidaklah kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu yang kedua, selain mengalami pembaharuan budi, memiliki gaya hidup yang sungguh-sungguh saleh juga dikatakan kita haruslah menjadi orang Kristen sebagai teladan. Jadilah teladan yang baik. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan pasal 6 ayat 11 dan 12. Yang berkata demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Mau tidak mau Bapak Ibu, kalau kita mau didengar oleh Tuhan, rahasianya cukup sederhana, jadi teladan. Menjadi teladan dalam hal apa? Dikatakan di situ dalam hal perkataan kita. Kebanyakan kita ini sering mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan emosi bagi seseorang. Saya masih ingat Bapak Ibu, pada waktu orang tua saya terutama mama marah kepada kami. Kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ibu kepada anak-anak terlontarkan ataupun terucapkan. Dia sering katakan kepada kami, kurang ajar, anak anjing, anak monyet. Itu adalah kata-kata yang selalu pernah diucapkan oleh mama, oleh orang tua kami. Dan saya masih ingat itu Bapak Ibu. Dan suatu ketika saya pernah tegur mama, saya katakan itu sebabnya barangkali kami ini punya karakter-karakter seperti anjing yang suka gonggong. Ataupun itu sebabnya kami punya karakter seperti monyet yang suka mencuri. Saya masih ingat pengalaman saya dengan adik saya Yakub mencuri. Sampai-sampai saya dengan adik saya Yakub diikat oleh mama dengan tali talun. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Gara-gara kami dua mencuri beras. Lalu barter beras 2,5 ngumuk untuk mendapatkan hanya Maggi mie, 1 bungkus mie sedap. Padahal kalau beras itu dimasak 2,5 ngumuk, itu kaleng susu kental manis itu Bapak Ibu, itu bisa dimakan oleh beberapa orang. Bayangkan saja, demi mendapatkan 1 bungkus mie sedap, sanggup barter beras 2,5 ngumuk. Nah ini, dan saya tidak heran kalau mama marah, lalu mama ikat kami dua dan pukuli kami dua. Di rumah kami itu ada tiang penyanggah di tengah rumah, kami dua diikat oleh mama di situ. Dan kami tahu itu adalah kesalahan kami, mencuri. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya saya katakan bahwa mencuri itu bukanlah teladan yang baik. Dalam hal perkataan, yang kedua dikatakan dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, bahkan dalam kesucian kita. Alkitab dengan tegas katakan kita harus menjadi teladan dalam hal-hal tersebut. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, ingatlah bahwa ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Menjadi teladan. Bagi pasangan-pasangan yang mau menikah, perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Tatkala kalian sudah punya anak,
Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku kita sebagai ayah dan ibu, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, bahkan dalam kesucian kita. Lalu dikatakan Bapak Ibu dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12, firman Tuhan berkata di sana, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Teladan dalam ibadah. Banyak orang tua yang tidak setia dalam hal ibadah. Nah, ini juga merupakan teguran firman Tuhan buat kita Bapak Ibu. Barangkali itu salah sebabnya mengapa kita tidak didengar oleh Tuhan. Karena kita kurang ibadah. Ingat bahwa ibadah itu membuatkan kita kuat di dalam iman, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Membaca Alkitab membuatkan kita makin yakin bahwa kita selamat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, lebih tegas Paulus katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Mari Bapak Ibu jadi teladan yang baik. Dan itu merupakan hal yang harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin sebagai manusia yang sudah memiliki Kristus dalam hidup. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, buat kita pada pagi hari ini, untuk dapat didengar oleh Allah, maka kita harus berusaha, ada upaya pribadi kita. Jangan tunggu orang lain yang menggerakkan kita, jangan tunggu orang lain yang mensupport kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai manusia Allah yang sudah diperbaharui oleh Kristus, mari kita berusaha, mari kita berupaya Bapak Ibu, untuk memiliki hubungan pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jikalau selama ini kita mendua hati, mari mulai saat ini mari kita andalkan Tuhan saja dalam hidup. Mengandalkan Tuhan berarti kita selalu mendapatkan berkat, bukan kutuk dari Allah. Yang kedua dikatakan kita harus memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sama seperti Daud katakan tadi, dengarkanlah doaku, kasihanilah aku. Itu adalah doa Daud, sungguh-sungguh. Yang ketiga Bapak Ibu, milikilah gaya hidup yang sungguh-sungguh saleh, alias taat, setia, jujur, lain sebagainya dalam kita mengiringi Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Akhir kata, selamat berhari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur untuk renungan firman-Mu di pagi hari ini. Kembali menyadarkan kami bahwa kadangkala kami tanpa sadar, bahkan sampai melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tatkala kami berseru, kadangkala kami tidak didengar oleh Tuhan. Barangkali kami tidak mencapai standar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sesungguhnya Tuhan mau supaya kami menjadi pribadi yang dapat didengar oleh Tuhan. Dengan memiliki karakter-karakter, memiliki hubungan pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mempercayakan hidup kami seanteronya kepada Tuhan, menjadi teladan yang baik. Dan meyakini bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi pusat perhatian kami. Bapa, tentunya kami mohon pertolongan Roh Kudus menolong kami. Kiranya melalui pelayanan firman-Mu di pagi hari ini, sungguh dapat menjadi berkat yang menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, untuk tetap taat, setia, mengiringi Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini
Dan kita akan menaikkan pujian penutup kita, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Sekalipun kadang kita tidak mengerti atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi biarlah iman percaya kita tidak akan pernah goyah. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus saja. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, oh,
hatiku tetap memandang padamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sekali lagi, namun hatiku tetap Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Pada Bapak Gembala kami persilakan untuk menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya dengan baik. Kiranya puji-pujian yang telah kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama, biarlah seluruh rangkaian dalam peribadatan kami ini sebagai dupa yang harum, yang sungguh menyenangkan Tuhan. Karena memang itulah kerinduan kami Bapa. Kami mau menyenangkan Tuhan. Memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan di minggu ini, baik sebagai MC, singer, pemain musik, operator slide, baik yang memimpin dalam doa pembukaan, doa syafaat, doa syukur, persembahan, persepuluhan. Mari Engkau Tuhan memberkati kami. Bahkan juga Tuhan terus menopang semua fasilitas yang telah kami pakai. Biarlah semuanya juga Tuhan berkati, sehingga alat-alat penunjang yang telah Tuhan sediakan, multimedia ini, dapat kami pakai terus selama pandemi corona ini terus berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti kegiatan ibadah ini. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan kami percaya Bapa, satu pekan ke depan ini pun akan Tuhan jaga dan pelihara kami. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berada di penghujung acara ibadah ini. Sebelum kita menyelesaikannya, mari arahkanlah hatimu kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat darinya. Semoga kasih dari Allah Bapa, persekutuan kita di dalam Tuhan Yesus, pengawalan, penuntunan, serta pemeliharaan Roh Kudus, kiranya akan menyempurnakan iman kita tidak bercela di hadapan Tuhan, sejak saat ini sampai pada saat penggenapan janji Yesus Kristus yang mau datang menjemput kita selaku saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saat teduh. Ibadah kita selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kami serahkan kepada Bapak Gembala Sidang untuk menyampaikan pengumuman bagi kita semua. Baik, terima kasih.
Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Badan Pengurus Jemaat dan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan makin terus maju melayani Tuhan di waktu yang akan mendatang ini. Kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim musik dan tim multimedia yang sudah berbagi waktu untuk men-setting segala hal, dan kami percaya Tuhan kiranya lah yang akan terus memberkati tim musik dan tim multimedia yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kami perlu ingatkan bahwa himbauan dari pemerintah untuk kita terus melaksanakan physical distancing, jaga jarak di antara satu dengan yang lain, karena belum ada himbauan dari pemerintah untuk kita boleh mengadakan ibadah bersama sebagaimana semestinya kerinduan kita semua. Namun beberapa waktu yang lalu untuk Kutai Barat pada tanggal 21 hari Selasa yang akan datang baru boleh melaksanakan new normal. Jadi tentunya kita akan mengadakan ibadah sebagaimana yang dihimbaukan, namun dengan jumlah yang terbatas. Mungkin untuk sementara waktu ini tetap kita laksanakan ibadah online sebagaimana yang kita buat sampai pada titik normalnya nanti, titik amannya, baru kita akan mengadakan ibadah bersama-sama. Takut seperti yang terjadi di beberapa tempat, tatkala mereka buka, contohnya buka mal, tiba-tiba pasar juga seperti itu, tiba-tiba banyak sekali yang positif. Nah, itu yang kita harus jaga. Untuk itu kami terus berdoa, mohon supaya tetap bersabar ya, jaga kesehatan, jaga jarak, dan kami himbaukan untuk terus pakai masker kalau kita jalan, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan kalau kita kemana-mana. Baik Bapak Ibu, kami umumkan untuk pengumuman untuk petugas ibadah pada minggu yang akan datang. Minggu akan datang akan dilayani dari seksi perkarya. Pak Ketua, Pak Lukas, nanti tolong atur petugas-petugas yang akan terlibat dalam pelayanan. Seperti doa pembukaan, doa syukur untuk persembahan dan persepuluhan, lalu doa syafaat. Oke, nanti Pak Ketua tolong diatur petugas-petugasnya. Untuk pelayanan firman nanti akan dibawakan oleh Pak Gembala. Baik, itu untuk minggu depan ibadah kita. Lalu pengumuman tambahan, pengumuman kedua dan ketiga terakhir gitu ya, sehubungan dengan acara rencana pernikahan kedua saudara kita baik Rio Natalius dan Marta Yohana, sebagaimana yang telah kami umumkan pada minggu yang akan datang. Rencana pemberkatan nikah yaitu dilaksanakan hari Jumat yang akan datang ini, tanggal 26 Juni, dan acaranya akan dimulai jam 9 pagi sampai jam 10. Itu ibadah pemberkatannya. Tolong didoakan supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Tentunya jemaat tidak kami undang hadir dalam ibadah ini mengingat himbauan dari pemerintah untuk menjaga jumlah. Kemungkinan beberapa anggota BPJ yang akan terlibat dalam pelayanan yang akan hadir, ditambah dengan keluarga dan petugas-petugas yang lainnya. Tolong didoakan rencana ini hari Jumat minggu yang akan datang. Ini beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Jikalau ada pengumuman nanti dari Bapak Ibu ataupun pokok-pokok doa yang perlu didoakan, tolong di WA ke Badan Pengurus Jemaat, baik ke Pak Gembala ataupun Sekretaris, supaya nanti kita akan masukkan dalam pokok doa di doa syafaat pada minggu yang akan mendatang. Baik, itu saja pengumuman yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.